dikit dong. Hasilnya, Vi. Bang, dikit dong, Bang. Gimana, Vi? Vi, Dikit dong, Bang. ditahan? Atau gimana, Vi? Nanti kita jelasin. Sakit hati nggak, Vi? Nanti kita jelasin. Bang Vicky, gimana Bang Vicky? Bang, dikit dong, Bang. Vicky, Bang Vicky. Vi, gimana, Vi? Jalan dulu ya. Nanti kita Sedih, Pik? Pik, sedih nggak? Vicky, gimana, Pik? Pik, sedih nggak? Masih tahanan. Kasih jalan Pik dari. Nanti dikasih keterangan, oke? Nanti kasih keterangan. Pik, masuk Pik. Masuk tahanan Pik. gimana? Pik, gimana Pik? Gimana Pik? Pik. Pik kalah atau gimana Pik? Oh, Vicky, Baby mau ikut ya? Baby. Ya, nggak apa-apa, Beb. Mungkin anak-anak ya, Beb. Betul. Yo. Vicky, siap. Sudah Bang. Gue di belakang, udah Bang nih. Bang Vicky. Udah ikut aja. Bang, dikit dong, Bang. Bang, gimana? Bang, statementnya Bang Vicky, dikit Bang Vicky. Bang Vicky, dikit dong. Dompet. Minta doanya ya. Tapi gimana sedih nggak? Baby, gimana Baby? Pakai jalan dulu. Gimana Bang? Stop. Oh, terlalu ya. Dikit dong, Bang. Baby. Oke, Stop, boy. Diam, boy. aja, woi. Udah ya. Oke. Oke, Bang. Baik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menunggu dari siang. Pada intinya kami minta doa restu terkait penanganan perkara saudara kita, sahabat saya, teman saya, Vicky Prasetyo terkait laporan Angel. Ditahan berapa lama? Yang pertama untuk tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, pihak kepolisian, pihak kejaksaan melakukan kewenangannya untuk melakukan penahanan. Penahanan ini kemudian ditempatkan di Salemba. Di Salemba untuk berapa harinya nanti kita akan berikan keterangan. Tapi yang pasti Vicky Prasetyo hari ini ditahan oleh pihak kejaksaan dan pihak kami akan melakukan upaya-upaya yang bersesuaian dengan perundang-undangan, dan tentunya satu hal yang hati kami sebagai kuasa hukum merasa Pancasila dalam hal ini pasal 2 tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, kami menilai dan melihat ada ketimpangan. Kenapa? Kami tidak melakukan protes terhadap kewenangan kejaksaan, tapi kami melihat ada sesuatu yang memang harus kita luruskan. Ketika seorang suami memergoki seorang istri berada di dalam satu kamar bersama laki-laki lain, alangkah sangat menyakitkan bagi kami kaum laki-laki tentunya. Malah seorang suami yang hari ini menjadi seorang pesakitan, ditahan dan diproses di pengadilan. Di mana letak keadilan? Ketika memang keadilan hanya diterapkan dengan kacamata kuda, tanpa melihat adab, norma kesusilaan, norma budaya kita, apa yang berlaku di masyarakat ini, kami menjadi sangat prihatin dengan kejadian seperti ini, dan ini akan menjadi satu presiden buruk bagi siapapun, terutama orang yang akan mempertahankan hubungan keluarganya dalam hal baik.
Vicky sebagai laki-laki, sebagai seorang suami, menjaga harkat dan martabatnya, membela kepentingan keluarganya. Bagaimana seorang istri yang sangat dia cintai hari itu ditemukan berada di dalam satu kamar dengan laki-laki lain, ya. Dan ini pada jam-jam malam yang sudah tidak layak, dan memang menurut hemat kami tidak ada satu norma pun yang membenarkan tindakan seorang istri. Tidak ada satu agama manapun yang membenarkan seorang istri berada dengan laki-laki lain di dalam kamar. Vicky semata-mata menjalankan haknya sebagai seorang suami, melindungi berdasarkan undang-undang pernikahan, berdasarkan syariat agamanya, melindungi keluarganya, menjaga harga dirinya sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami. Saya pun merasa khawatir ketika nanti suatu saat ataukah istri saya temukan di dalam ruangan atau di dalam kamar dengan laki-laki lain. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kenapa? Saya takut di penjara. Karena saya melakukan gerebekan terhadap, memergoki terhadap istri saya misalkan di dalam kamar. Ataupun ya kepada masyarakat lain lah. Ini akan menjadi satu presiden buruk, merubah norma, merubah adat istiadat. Kita orang timur, kita orang Indonesia, kita punya adab. Hukum ditegakkan, kami sepakat. Tapi kemudian hukum juga harus mengikuti adab dan norma-norma yang berlaku, terutama moralitas kita sebagai manusia insan yang punya tuntunan budaya maupun tuntunan agama kita. Dan proses selanjutnya apa Bang kalau boleh tahu? Yang pasti kami akan menunggu proses daripada kejaksaan untuk segera memohon kepada pengadilan untuk disidangkan. Tentunya proses ini akan kita ikuti. Untuk masalah fakta hukumnya seperti apa, kita akan uji materi ini di dalam persidangan nanti. Nah, tentunya sekali lagi kita pengen juga masyarakat memahami permasalahan ini. Permasalahan ini timbul karena ada seorang suami yang katakan, sekali lagi saya ulangi, seorang suami yang memergoki istrinya berada di dalam kamar bersama laki-laki lain, dan hari ini yang menjadi pesakitan adalah seorang suami. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap dua orang ini, terhadap suami, terhadap istri, dan terhadap laki-laki yang ditemui berada di dalam satu kamar yang memang secara hukum, norma, adat, istiadat, susila, agama pun tidak membenarkan. Apa dan bagaimana perbuatan itu, apakah dibenarkan, apakah tidak ada hukuman bagi seorang istri yang seperti itu, atau dengan hukuman kepada seorang laki-laki yang memang bersama istri orang lain dalam kamar. Ini yang menjadi pertanyaan kita. Harus kemana kami mencari sebuah keadilan? Harus kemana kita harus menuntut hak seperti itu ketika memang suami tidak bisa berbuat apa-apa hari ini? Kira-kira itu. Itu kan nggak terbukti ya Bang ya waktu hasil visumnya kemarin dari pihak istri. Yang pasti Gimana? begini, saya tidak mau berkomentar masalah itu. Itu ada di ranah penyidikan. Ketika terbukti atau tidak terbukti, tapi faktanya ditemukan berada di dalam satu kamar ya dengan jam malam yang memang sudah tidak lazim, ya, bersama seorang laki-laki yang bukan suaminya, yang bukan muhrimnya. Kita melihatlah di mana sisi moralitas kita. Saya juga menjaga di sini, menjaga etika dan moral seorang suami yang ingin berjuang mempertahankan mahligai rumah tangganya, yang itu disyaratkan baik di dalam agama kita maupun di dalam undang-undang untuk melestarikan pernikahan, untuk menjaga kerukunan daripada rumah tangga. Nah, inilah kira-kira seperti apa hukuman bagi seorang istri yang melakukan itu dan seorang laki-laki yang melakukan itu. Kira-kira seperti apa? Tuntut balik Bang. Pasal yang dituduhkan ke Vicky sendiri pasal apa sih Bang? Dan berapa lama? Yang pasti Vicky dijerat dengan undang-undang pasal 335
Junto 310, junto kemudian pasal 27 ayat 3 Undang-Undang IT. Isinya apa kurang lebih, Bang? Ya intinya isinya di sini Vicky dituduh melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan melakukan fitnah. Nah, nanti kita uji lah di dalam persidangan. Alasan penahanan itu subjektif daripada penuntut umum. Kami tidak punya kewenangan untuk melarang atau mengintervensi. Kami mengikuti saja. Kami mengikuti saja apa yang memang sudah menjadi kewenangan daripada jaksa sebagai penuntut, sebagai sesama penegak hukum. Kami tidak bisa mengintervensi. Artinya ketika jaksa memutuskan untuk dilakukan penahanan, ya kita ikuti. Ketika harus ditempatkan di Salemba, kita ikuti. Rutan Salemba ya, Bang? Salemba ya. Salemba, rutan Salemba. Oke, dan kami juga meminta ya bahwa ketika terjadi permasalahan ini ini untuk menjaga moral seluruhnya. Di mana peran ulama-ulama kita, di mana peran pemuka-pemuka adat kita ketika terjadi permasalahan seperti ini tidak ada atensi. Ini akan sangat merusak moralitas anak muda, bahkan suami istri, rumah tangga, dan tentunya ini akan kami memintalah daripada pihak-pihak yang penjaga moral, tentunya orang yang memang di situ, tokoh agama manapun lintas, tokoh budaya manapun, ayo kita lihat, kita perhatikan ketika seorang suami melakukan gerobokan malah dituduh sebagai fitnah dan perbuatan tidak menyenangkan. Harapannya? Pertanyaannya adalah yang tadi kami balik, kalau memang Vicky melakukan perbuatan tidak menyenangkan, apa yang dilakukan seorang istri dengan laki-laki lain itu apakah tidak lebih menyakitkan dari perbuatan yang tidak menyenangkan? Itu yang akan menjadi pertanyaan kita. Bang, Itu ada yang mau tanya lagi? harapannya gimana, Bang? Harapan kami Vicky tentunya penegakan hukum berdasarkan undang-undang juga, berdasarkan Pancasila ayat 2 jelas mengatakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan tanpa adab menjadi keadilan yang semu. Kebenaran tanpa melihat daripada latar belakang adat istiadat dan yang kita anut di masyarakat juga akan menjadi cedera. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih. Ada lain? Cukup? Oke, siap, thank you ya. Terima kasih ya. Ya, assalamualaikum.